Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arun Rohman Atabika dengan NIM 317. Di sini saya akan membaca soal nomor 1. Perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintah di Indonesia dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik dalam bentuk otonomi daerah. Jelaskan alasan pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah yang bertumpu pada daerah, kabupaten, atau kota. 1. Alasan otonomi daerah bertumpu pada kabupaten atau kota. Otonomi daerah bertumpu pada kabupaten atau kota karena pemerintah daerah tingkat ini paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat memahami kebutuhan lokal secara lebih spesifik. Selain itu, kabupaten atau kota memiliki struktur pemerintahan yang relatif lengkap untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung dan efisien. Dan soal nomor 2, urusan pemerintah dibagi menjadi 3, yaitu urusan pemerintah umum, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah konkuren dibagi lagi menjadi urusan pemerintah konkuren wajib dan pilihan. Urusan pemerintah wajib dibagi dalam urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Jelaskan alasan mengapa ada pembagian urusan-urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Jawaban nomor 2 yaitu alasan pembagian urusan pemerintah wajib. Pembagian urusan pemerintah wajib menjadi yang terkait pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, dan tidak terkait pelayanan dasar seperti ketenagakerjaan atau lingkungan hidup, bertujuan untuk memprioritaskan hak-hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Hal ini juga membantu daerah fokus dalam pengelolaan sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat. Dan soal nomor 3, model hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Clarke and Stewart dibagi menjadi 3, yaitu the relative autonomy, the agency model, dan the interaction model. Berikan analisis saudara dari ketiganya, manakah yang sesuai dengan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia saat ini? Jawaban nomor 3 yaitu analisis 3 model berhubungan pusat daerah menurut Clarke and Stewart. Relatif autonomi, daerah memiliki kewenangan luas tanpa banyak intervensi pusat. Agensi model, daerah bertindak sebagai pelaksanaan kebijakan pusat. Dan yang ketiga, interaction model, terdapat hubungan dinamis dan kolaboratif antara pusat dan daerah. Dan analisis, Indonesia saat ini cenderung menerapkan interaction model karena meskipun daerah memiliki otonomi, koordinasi dan kolaborasi dengan pusat tetap dijaga melalui regulasi dan pembinaan. Dan soal nomor 4, penyelenggaraan pemerintah di pusat terdiri atas beberapa lembaga, diantaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu bagaimanakah penyelenggaraan pemerintah daerah? Jelaskan jawaban saudara. Jawaban nomor 4 yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan oleh kepala daerah eksekutif, yaitu gubernur atau bupati atau wali kota dan DPRD sebagai mitra dalam merumuskan kebijakan. Fungsi yudikatif tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui lembaga peradilan yang ditetapkan di daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.